Ya, ada satu kalimat yang cukup menggelitik bagi saya dulu pada waktu sebelum menggeluti bidang outbound ini, yaitu trainer itu seperti badut, membuat orang ketawa. Seperti itu. Padahal tugas trainer bukan adalah membuat orang ketawa, tapi membuat suasana belajar dengan materi yang berat menjadi bisa diterima oleh audiens menjadi lebih ringan dan lebih santai sehingga mereka tertawa ceria seperti itu. Ya, awalnya adalah dulu dari kampus. Kebetulan teman satu kos-kosan dulu bekerja di industri outbound, di bidang outbound, kemudian mengajak saya untuk diajak magang lah istilahnya, membantu-bantu beliau di bidang outbound sehingga cukup tertarik pada waktu saat itu dan berlanjut sampai sekarang. Dulu apa Pak yang membuat Pak Zaki tertarik? Ya, tertariknya itu ketemu dengan banyak orang. Kebetulan saya mulai dari kecil itu suka ketemu dengan banyak orang, ngobrol, intens, dan dunia outbound itu pasti akan kegiatannya ketemu banyak orang. Sehingga itu yang membuat saya tertarik masuk di industri outbound atau berkarir di industri outbound ini. Kelihatannya memang ini jalan hidup saya. Ada beberapa karir yang sudah pernah saya jalani, terus masuk lagi di industri outbound ini sampai sekarang. Dan kelihatannya ini memang yang membuat saya enjoy, membuat saya nyaman. Selain mendapatkan penghasilan dari aktivitas ini, juga saya memang nyaman beraktivitas, ketemu dengan banyak orang, berbagi dengan banyak orang. Pendidikan yang saya tempuh. Kebetulan kan saya di dunia penelitian, di dunia sains. Kemudian yang saya geluti sekarang di industri outbound ini cukup berbeda dan saya kira nggak ada masalah. Dulu saya mendapatkan pelajaran penting pada waktu kuliah, banyak yang saya terapkan di industri outbound sekarang. Karena masih kecil ya, kebanyakan anak-anak, seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya, itu paling ya cita-citanya atau keinginannya kerja untuk pas dewasa nanti adalah dokter atau mungkin apa namanya polisi, tentara, kayak gitu kan secara umum pilot kayak gitu. Belum ada kepikiran masuk ke dunia industri outbound seperti ini. Baru pas kuliah ketemu banyak orang, berorganisasi, kemudian nyaman, di depan banyak orang nyaman, di situ baru oh memang ini mungkin jalan saya untuk berkarir. Tapi Pak Zaki awal-awal mulai ini ngerasa kalau ini bakat alami atau memang perlu dilatih? Kelihatannya kalau saya melihat latihan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan bakat alami. Seberapa besar bakat yang kita punya, tapi kalau nggak pernah dilatih, pasti dia akan tertidur, nggak akan bangun. Sebaliknya, kalau umumnya kita nggak punya bakat, tapi dengan latihan yang keras, pasti kita berhasil. Seperti itu. Apalagi kalau kita memang punya bakat, kemudian dilatih dengan bagus, dengan optimal, pasti akan lebih cepat lagi menuju keberhasilan. Tapi mungkin ada beberapa orang yang punya memang dari segi aura, karisma gitu udah punya gitu, tinggal dilatih. Mungkin menurut Pak Zaki ada nggak orang-orang yang memang dari awal, oh ini karismanya udah ada, tinggal dilatih gitu, atau semua orang bisa mulai dari start yang sama? Jadi aura atau karisma memang sangat membantu di dunia outbound ya. Di industri outbound ini memang sangat membantu. Karena ada orang yang di depan orang melihat pun di depan itu sudah tersenyum, sudah menarik, sudah tertarik. Itu akan sangat membantu. Tapi sekali lagi memang perlu latihan. Karena outbound ini sekali lagi bukan hanya bersenang-senang saja, tapi ada proses pembelajarannya di dalam. Dan itu yang harus dilatih. Kalau di industri outbound secara profesional mungkin 14 tahun ya. Kalau umpamanya mulainya mengenal industri outbound ini mulai semenjak kuliah dulu sekitar 20 tahun kali. Sekitar 20 tahun saya mulai mengenal dunia outbound dan kira-kira 14 tahun saya mulai bergerak atau bekerja secara profesional di industri outbound ini. Kalau menurut Pak Zaki sendiri, kenapa outbound ini ada gitu buat orang-orang gitu? Kenapa ini penting gitu buat orang-orang? Outbound ini kan sebenarnya adalah proses pembelajaran dan salah satu proses pembelajaran ini yang bisa kita gunakan adalah di luar ruang karena secara psikologis orang dewasa terutama kalau di luar ruang itu pikirannya akan lebih tenang, akan lebih santai, lebih rileks. Terus kemudian metode yang kita gunakan juga membuat orang tidak terkungkung. Kalau biasanya pelatihan-pelatihan pendidikan di dalam ruang itu orang akan stres di dalam, terkungkung, harus menerima materi. Kalau di luar ruang itu akan lebih menciptakan suasana yang lebih santai, lebih bisa menerima banyak hal.
Saya selaku trainer ya, itu mungkin fakta uniknya adalah terkadang orang lain melihat itu gampang untuk menjadi trainer. Nah, ternyata tidak semudah itu. Ada proses yang cukup panjang di tim kita. Kalau mau menjadi trainer itu harus melalui beberapa tahapan. Tahapan itu terkadang tidak sebentar. Mulai dari mengenal apa itu outbound, kemudian mulai dari bagaimana mengarahkan tamu outbound atau peserta outbound, mulai dari membuka, mulai dari mengajak orang lain untuk bergerak, mengajak orang lain untuk tersenyum, sampai memberikan materi yang cukup berat yang bisa diterima oleh customer atau peserta. Itu mungkin fakta yang unik yang tidak dipahami oleh banyak orang untuk menjadi seorang trainer outbound. Bangun tidur, kemudian sarapan, peredaran darah itu dan konsentrasi Anda. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Hamid Muzaki, biasa dipanggil Zaki. Di dunia outbound ini mulai mengenalnya sekitar 21 tahun yang lalu pada saat menjadi mahasiswa, dan saya mulai profesional sekitar 11 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan kenapa dunia outbound ini saya pilih? Saya senang belajar, saya senang membaca, dan saya senang berbagi. Dan salah satu aktivitas berbagi ini adalah di dunia outbound, karena outbound ini sebenarnya adalah proses belajar. Ada yang belajar, ada yang mengajari, ada trainer, dan ada audiens. Ini adalah bentuk dari kampus. Kalau public speaking antara yang indoor atau outdoor di luar ruangan ya, antara indoor atau yang outbound, bedanya adalah lebih kepada ruang lingkupnya agak berbeda. Kalau biasanya di indoor itu lebih ke satu arah atau sebagian besar satu arah. Ada seorang trainer di depan, kemudian memberikan materi kepada audiensnya, dan sebagian besar adalah materi yang disampaikan. Kalau di outdoor atau di outbound itu trainer sifatnya adalah mengajak interaksi audiens, sehingga proses belajarnya adalah bukan hanya satu arah, lebih kepada dua arah atau banyak arah. Trainer dengan audiens, audiens dengan audiens, dan sebaliknya. Karena salah satu tujuan untuk outbound itu adalah antara audiens dan audiens. Bukan hanya audiensnya sendiri dengan dirinya sendiri, ada juga audiens dengan audiens yang lain atau peserta dengan peserta yang lain. Itu yang dibutuhkan, interaksi mereka yang diperlukan. Dan itu nanti yang akan membedakan dengan training di indoor atau di dalam ruangan. Kita nyebutnya itu games atau simulasi. Entah itu menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Menggunakan bahan atau hanya menggunakan skenario permainan saja. Jadi itu nanti yang kita gunakan pada waktu proses outbound berlangsung. Terus kira-kira games yang paling favorit atau yang paling populer? Kalau paling sering saja ya, yang paling sering saya gunakan itu adalah namanya ada puzzle. Ada potongan-potongan puzzle yang kita berikan kepada sebuah tim pada waktu bermain outbound. Kita minta untuk mereka menyusun puzzle itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa itu yang paling sering? Karena proses pembelajarannya cukup dalam di situ. Ada proses komunikasi yang harus dibangun dalam tim tersebut. Kemudian ada proses kreativitas sehingga bisa mereka menyelesaikan puzzle. Yang kita ibaratkan puzzle adalah sebuah proses kerja yang harus mereka selesaikan. Kemudian juga ada proses empati di situ, saling menghargai, di mana peserta satu dengan yang lain harus bisa menyampaikan idenya, kemudian yang lain juga harus mau legowo menerima ide yang lebih bagus, yang lebih cocok untuk menyelesaikan puzzle tersebut. Oleh karena itu, game puzzle ini yang mungkin paling sering saya pakai ya, salah satunya di beberapa game outbound, di mana dari game itu banyak sekali insight yang bisa kita ambil nantinya. Ya, interaksi trainer dengan customer atau dengan peserta outbound itu akan lebih dalam nantinya melalui satu game tersebut. Kenapa sih
pada waktu kita beraktivitas outbound itu hampir 100% kita akan membagi menjadi grup yang kecil, kemudian grup kecil itu akan kita kompetisikan dengan grup kecil yang lain dalam sebuah peserta outbound. Di sini filosofinya adalah dalam kehidupan mereka kan bekerja dalam perusahaan-perusahaan nih. Ya, kita ibaratkan tim kecil itu adalah perusahaan yang mengerjakan sesuatu nih. Kemudian pasti perusahaan tersebut akan ada pesaing perusahaan yang lain. Perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Dan kita ibaratkan tim-tim kecil itu adalah pesaing-pesaing yang ada dalam dunia nyata. Sehingga proses dari kompetisi itu diperlukan. Selain kita membuat tim itu bagus, proses di dalamnya harus tetap terjaga kompetisi dengan tim yang lain. Sehingga kita ibaratkan dalam dunia nyata, perusahaan itu harus punya kompetisi, sikap kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Sehingga perusahaan itu bisa survive ke depannya. Itu adalah harapannya. Kalau di sosiologi, in group, out group. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan Pak, titik paling berat dalam perjalanan selama menjadi trainer outbound itu Pak? Adalah dulu dari kampus. Titik paling berat itu pada waktu menjadi trainer outbound, pada waktu setelah COVID. Ya, setelah COVID itu kan semua aktivitas luar ruangan low nih, bahkan sempat dilarang. Sehingga job semakin turun, bahkan habis di beberapa bulan atau beberapa waktu. Sehingga tim kita mau nggak mau juga harus kita lay off nih, karena kalau nggak kita stop juga akan memberatkan kita sendiri. Itu yang membuat berat adalah pada waktu memulai awal. Ya, yang awalnya tim dulu itu lengkap, banyak yang berkurang nih. Sudah ada kerjaan yang lain, kemudian bisa jadi karena sudah lama tidak handle aktivitas outbound, jadi agak menurun performnya. Jadi seperti itu. Makanya itu memulai di awal setelah COVID itu cukup berat. Ya, untuk memulai lagi beraktivitas di dunia outbound. Seakan-akan kita membentuk tim outbound awal dulu, ya, dengan orang-orang yang baru, belum ada chemistry masing-masing orang, trainer dengan fasilitator belum tune in nih, nah, kayak gitu. Atau dengan tim pendukung yang lain belum bagus, hubungannya itu sudah mulai lagi. Sempat juga ya, karena cukup berat nih, pada waktu satu event pun kita agak kurang maksimal dalam menangani, sehingga kepikiran juga nih, aduh kayaknya alternatif pekerjaan lain perlu dicoba nih. Pekerjaan utamanya di outbound. Dan alhamdulillah puluhan tahun itu sudah cukup banyak menghasilkan, menghidupi bukan hanya diri saya pribadi, keluarga dan juga keluarga besar saya. Sehingga itu menjadi motivasi saya untuk berkarir, beraktivitas di dunia outbound. Mungkin karena tipikal pribadi saya ya. Saya itu kalau sudah srek, sudah cocok dengan pekerjaan atau cocok dengan seseorang, sudah cocok dengan aktivitas tertentu, itu agak susah untuk move on. Oleh karena itu, saya juga mencoba untuk beberapa waktu untuk stay di dunia ini. Tapi memang dulu pada waktu masa-masa berat itu, memang saya punya target. Pokoknya selama 6 bulan ke depan, pekerjaan ini sudah tidak lagi bisa mengcover kebutuhan saya, yang mau nggak mau harus berpindah atau mencoba aktivitas pekerjaan yang lain. Tapi alhamdulillah, selama proses mencoba 6 bulan awal setelah COVID itu, berangsur-angsur bagus untuk aktivitas outbound ini, sehingga bisa berlanjut sampai sekarang. Saya lebih berpikir lagi untuk memperbaiki manajemen atau tim. Jadi sekali lagi, aktivitas outbound atau event outbound ini kan nggak dipegang oleh satu orang, trainer saja. Tapi ada fasilitator, kemudian ada yang menyiapkan alat, kemudian ada soundman, ada segala macam. Nah, ke depan setelah COVID itu dan masa-masa yang berat itu, saya lebih mengoptimalkan kerja-kerja mereka. Jadi bukan hanya saya sendiri selaku trainer, tapi orang-orang pendukung saya yang saya bentuk untuk lebih bagus lagi timnya.
Kalau misalnya Pak Zaki mau mengajarkan profesi Pak Zaki ini ke orang baru gitu, apa sih pelajaran-pelajaran utama yang harus mereka pahami? Yang pertama itu. Yang pertama adalah jelas ya, karena ini seorang trainer itu harus berbicara di depan umum. Pelajaran pertamanya harus public speaking. Ya, mau nggak mau itu adalah modal utama yang harus dipunyai oleh seorang trainer outbound. Ya, berani berbicara di depan umum secara terstruktur tentunya ya, bukan hanya secara ngomong aja di depan, tapi secara terstruktur dan ada makna atau tujuan yang disampaikan di depan umum. Itu yang harus dipunyai seorang trainer outbound kalau mau memulai berkarir di dunia trainer outbound. Kesalahan-kesalahan utamanya adalah memandang public speaking ini bukan sesuatu hal yang penting, sehingga mereka hanya bisa, contoh nih, baru mengenal beberapa games itu sudah berani untuk memproklamirkan diri menjadi trainer outbound, sehingga ada dalam tanda kutip materi-materi public speaking itu yang tidak dipunyai oleh mereka. Berbicara di depan umum tidak terstruktur, tidak mempunyai tujuan yang jelas kayak gitu, atau mungkin tidak lancar berbicara di depan umum, tidak tanpa latihan kayak gitu, sehingga mereka membuat industri outbound ini malah menjadi kabur. Jadi kalau outbound itu hanya sekedar bermain game saja, nggak seperti itu. Tapi lebih pada ada tujuan yang harus disampaikan kepada peserta outbound atau customer outbound. Berarti ngerti peraturan game aja nggak cukup Pak ya? Nggak cukup, nggak cukup. Ada ngerti cara mendelivernya itu juga. Betul, cara deliver, kemudian selain cara deliver, juga harus mengetahui kondisi psikologis dari customer juga, itu yang penting juga. Jadi kalau customernya bisa menerima, itu akan lebih bagus, sesuai dengan kondisi dari customer. Dulu pas Pak Zaki awal-awal mulai ngelakuin kesalahan-kesalahan ini kayak? Pasti dong, tapi karena saya dulu mulainya adalah mulai dari awal itu sudah diajari dari trainer sebelumnya yang pernah mengajak saya. Jadi kesalahan-kesalahan itu minim. Lebih pada kesalahan dalam proses belajar menyampaikan materi di depan. Jadi bukan kesalahan-kesalahan yang dasar. Karena setelah mendapatkan masukan, itu saya juga belajar untuk public speaking itu seperti apa. Jadi meminimalisir kesalahan-kesalahan yang bisa saya lakukan. Sehingga secara umum kesalahannya saya juga nggak terlalu besar atau minim lah kesalahan-kesalahan itu. Walaupun pernah juga melakukan kesalahan. Secara umum ya, secara umum bisa, dan itu sudah pernah saya lakukan. Ada beberapa orang, teman yang itu berhasil mengorbit atau berhasil masuk lebih dalam di dunia trainer outbound ini. Saya melihatnya, oh ini cocok nih. Kemudian saya ngasih masukan kepada beliaunya. A, B, C seperti itu, kemudian dilakukan, dan alhamdulillah beliaunya sekarang sudah menjadi partner saya di dunia trainer outbound. Pasti akan berbeda ya. Pernah saya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman yang baru mulai, dan juga ngobrol dengan teman-teman yang sudah lama bergerak di bisnis ini, memandang sebuah kegagalan di bisnis ini. Kalau yang baru mulai biasanya, kebanyakan mereka biasanya mundur kalau menghadapi kegagalan, kemudian aktivitas yang itu dalam tanda kutip menyusahkan kegiatan, terus kemudian ada protes-protes dari peserta, itu kan kesulitan-kesulitan tuh. Biasanya mereka mundur biasanya. Berbeda dengan mungkin teman-teman yang sudah cukup lama bergerak di bidang ini, mereka akan lebih wise dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu, lebih bijak dalam menghadapi seperti itu. Kekuatannya. Kalau saya buat teman-teman yang mungkin takut gagal, pelajarannya adalah jangan takut gagal, karena gagal itu pasti akan kita temui. Tapi karena kegagalan itu pasti kita temui, kita harus bisa mengambil sisi positif dari kegagalan, sehingga kita tidak mengulang hal-hal yang menyebabkan kita gagal. Jadi kita harus prepare dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kegagalan yang pernah kita lakukan jangan sampai terulang lagi. Kalau dalam bahasa umumnya kita harus bisa belajar dari kegagalan. Menurut Pak Zaki ini sukses itu apa sih? Kalau secara umum, sukses itu adalah mendapatkan apa yang kita inginkan.
Contoh nih, sukses secara dunia umpamanya kita berhasil mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, atau kita berhasil menyelesaikan studi yang kita inginkan, kita berhasil menyelesaikan target-target yang sudah kita buat. Itu adalah makna kesuksesan menurut saya. Contoh lagi, kesuksesan bidang akhirat umpamanya. Kita ingin sukses membuat target ibadah puasa 30 hari. Kalau kita menyelesaikan puasa 30 hari, kita sudah sukses. Sholat 5 waktu. Kita berhasil menyelesaikan sholat secara berjamaah 5 waktu sesuai dengan yang kita inginkan, itu adalah makna sukses. Jadi sekali lagi saya ulangi, secara umum kesuksesan adalah kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Mungkin satu kalimat penutup Pak yang Pak Zaki yakini sepenuh hati soal dunia outbound gitu. Mungkin pesan-pesan buat entah itu customer, entah itu dan orang-orang yang ingin berkecimpung di dunia yang sama gitu. Apa pesan dari Pak Zaki? Nah, mungkin pesan saya adalah outbound bukan hanya sekedar bersenang-senang, tapi outbound adalah proses pembelajaran yang kita lakukan di luar ruangan. Kalau saya biasanya punya moto itu adalah belajar bersama, kemudian tertawa bersama, dan bertumbuh bersama. Itu adalah outbound yang kita inginkan. Ada proses pembelajaran yang kita lakukan di situ, kemudian pembelajarannya dengan suasana yang menyenangkan sehingga kita bisa tertawa, dan juga ada impact yang kita rasakan dengan cara kita bertumbuh. Pulang dari aktivitas outbound, kita mendapatkan insight yang bagus yang akan kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari, di tempat kerja kita, di keluarga kita, di masyarakat. Begitu juga untuk teman-teman yang mau berkarir di dunia outbound, itu yang harus kita terapkan. Jadi bukan hanya bergembira bersama, tertawa bersama, tapi harus ada impact yang dirasakan oleh peserta outbound. Bangun tidur, kemudian sarapan, peredaran. Oke, bagi rekan-rekan, teman-teman, atau mungkin orang lain yang mendengarkan aktivitas ini, ada sebuah karir yang menarik, yaitu menjadi trainer outbound. Dan trainer outbound ini kelihatannya kedepannya juga masih sangat diperlukan, masih sangat cocok untuk aktivitas di industri kita. Silakan bagi yang ingin belajar di dunia outbound, berkarir di dunia outbound, ini masih cukup menarik untuk dilakukan teman-teman sekalian. Dan saya sudah mendapatkan beberapa hal dari dunia outbound, penghasilan dan segala macam, dan kedepannya saya masih yakin bahwa dunia outbound ini pasti akan bertumbuh dan pasti akan diperlukan oleh industri yang lain. Di tengah perkembangan industri artificial intelligence, ada salah satu pilihan karir yang mungkin karir tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh berkembangnya AI, yaitu trainer outbound. Karena trainer outbound memberikan nuansa yang berbeda kepada customer. Trainer outbound memberikan pengalaman yang berbeda kepada customer outbound. Trainer outbound memberikan rasa, bukan hanya memberikan cara. Jangan lupa, kalau Anda yang ingin berkarir di bidang trainer outbound masih cukup memungkinkan untuk kita berkembang. Dan juga kepada para pimpinan instansi, bagi Anda yang ingin menjadikan tim Anda lebih baik, kerjasamanya lebih bagus, nuansa di tempat kerja lebih bagus, silakan hubungi kita. Kita akan memberikan rasa itu kepada tim Anda sehingga tim Anda akan menjadi lebih solid lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.